Aku masih ingat betul bagaimana 1 tahun pertama pernikahanku dengan Sari terasa seperti babak pembuka dari sebuah kisah yang damai dan stabil. Sari bukan hanya istriku, dia adalah jangkar yang menahan badai masa laluku. Dengan keanggunan seorang wanita matang dan tulus, dia mengisi kekosongan yang aku bahkan tidak tahu betapa dalamnya. Kami menghabiskan waktu merencanakan warna cat untuk kamar tamu, memimpikan liburan ke tempat-tempat asing, dan menetapkan fondasi bagi rumah tangga yang ingin kami yakini akan langgeng selamanya. Semuanya tampak lurus, bersih, dan bahagia. Aku merasa aman seolah semua kegelisahan hidupku telah disingkirkan, digantikan oleh rutinitas yang menenangkan. Tentu saja dalam paket pernikahan yang terasa sempurna itu, ada Sofia, putri Sari yang saat itu baru saja memasuki masa kuliah, adalah paket kejutan yang menawan. Sofia adalah gadis yang luar biasa cerdas, dewasa sebelum waktunya, dan memiliki pembawaan yang tenang. Secara fisik, ia mulai memancarkan pesona muda yang belum sepenuhnya mekar. Kontras dengan kecantikan Sari yang lebih berkelas. Jarak usia kami yang hanya terpaut 5 tahun, aku 28, dia 23. Sejak awal, sudah terasa seperti batas tipis. Meskipun demikian, dia menerima kehadiranku dengan sangat baik. Dengan sapaan hangat yang terkadang terasa sedikit terlalu akrab. Namun, di balik penerimaan yang hangat dan keramahan yang dia tunjukkan, ada sesuatu yang selalu mengusik. Aku sering tanpa sengaja menangkap tatapan Sofia saat dia mengira aku tidak melihat. Itu bukan tatapan hormat seorang anak tiri kepada ayah sambungnya. Itu adalah pandangan yang terlalu lama, terlalu menimbang-nimbang. Seolah dia sedang membedah setiap detail diriku, mencari celah, atau mungkin mengukur seberapa jauh batas yang bisa dia lewati. Tatapan itu dalam, seringkali dibarengi senyum tipis yang misterius, membuat bulu kuduku berdiri. Aku mencoba merasionalisasikannya. Mungkin karena dia baru kehilangan figur ayah, atau mungkin hanya cara pandang anak muda. Tetapi konflik batin itu sudah mulai berbisik di sudut hatiku. Setahun pun berlalu. Di tengah kesibukan Sari mengurus butiknya yang semakin maju, hubungan kami sebagai keluarga tiri semakin dalam. Kami sering ditinggal berdua. Aku berusaha keras untuk mempertahankan posisiku, seorang pelindung, seorang teman diskusi yang bisa dipercaya, dan seorang figur ayah. Kami menghabiskan malam-malam dengan menonton film dokumenter, berdiskusi tentang kuliahnya, atau hanya berbagi sunyi, sambil aku mengerjakan laporan kantor. Kedekatan ini tumbuh secara organik, dari rasa nyaman yang tak terhindarkan dalam satu atap. Dalam keheningan rumah itulah, saat Sari belum kembali, aku mulai merasakan atmosfer yang berbeda. Sebuah ruang hampa yang diisi oleh tatapan Sofia yang kini semakin sering tertangkap. Basah. Sayangnya niat tulusku untuk membangun jembatan persahabatan itu disalahartikan oleh Sofia. Rasa nyaman dan kedekatan emosional yang tercipta di ruang-ruang kosong itu tidak tumbuh sebagai rasa sayang anak kepada ayahnya. Sebaliknya, rasa itu bergeser tajam, berubah menjadi getaran seorang wanita kepada seorang pria. Aku mulai menyadari ini dari cara dia menyentuh. Sebuah sentuhan tangan yang terlalu lama saat memberikan kopi. Bahunya yang sedikit bersandar saat tertawa. Jantungku sering berdesir, terkejut dan terancam. Semuanya menuju pada satu titik ketika Sofia memutuskan untuk mengungkapkannya secara terang-terangan. Momen itu tiba saat kami menonton film larut malam. Sebuah drama romantis klise yang kuputar untuk meredakan suasana canggung. Kami duduk berjauhan, di ujung sofa yang berbeda, dengan jarak yang sengaja aku ciptakan. Tiba-tiba, Sofia memecah keheningan dengan suara yang rendah, tapi cukup jelas di tengah sunyi. Dia tidak melihat ke layar, tetapi langsung ke arahku. Aku sudah memutuskan, Om Zainal, aku tidak akan mencari orang lain. Kalimatnya menggantung di udara, menciptakan jurang dingin di antara kami. Aku pura-pura tak mengerti, mencoba mengubah topik, berbicara tentang tugas kuliahnya. Tapi dia memotongku dengan tatapan dingin dan tajam. Jangan menganggapku anak kecil. Aku tahu apa yang aku rasakan. Kenapa harus cari yang lebih baik, Om? Kalau yang aku mau sudah ada di depan mata. Dan dia orang yang baik. Matanya menuntut dan mengunci pandanganku. Dan pada saat itu, dia telah menembus garis pembatas itu. Wajahku terasa terbakar. Bukan hanya karena malu, tapi juga karena pengakuan itu memicu gejolak baik yang kukubur dalam-dalam. Aku berusaha keras untuk kembali ke persona ayah sambung yang aman. Jawabanku selalu bersifat menasihati, keras, logis, dan menjauhkan. Aku membatasi interaksi, berbicara hanya seperlunya,
bahkan sengaja mencari kesibukan di luar rumah. Tapi godaan dari Sofia semakin nyata, ketika Sari yang adalah bentengku sedang tidak ada. Butik Sari yang kian sukses menuntut waktunya hingga larut malam, membuat keheningan rumah ini semakin lama. Rumah kami berubah menjadi panggung yang hening, tempat di mana Sofia menjadi satu-satunya pemain yang tahu skenarionya, dan aku adalah penonton yang gelisah. Dia mulai berani mengambil kesempatan dari keheningan itu. Sentuhan tangannya saat memberikan kopi kini menjadi sentuhan yang disengaja. Sebuah tarikan yang terlalu lama, yang sulit aku lepaskan dengan cepat. Pernah saat kami tertawa karena sebuah lelucon di televisi, dia tiba-tiba memiukku erat, mengklaimnya sebagai ekspresi kegembiraan yang tak terkontrol. Namun setiap pukan itu selalu diiringi bisikan cepat di telinga yang membuat nafasku tertahan. Dan kemudian, kejadian yang membuat batas-batas itu runtuh. Sebuah sentuhan wiwir yang sangat singkat, mengejutkan, dan membekas. Saat dia berpura-pura membisikkan sesuatu di telingaku, lalu berbalik terlalu cepat. Rasa singkat itu, meskipun segera aku akhiri, sudah cukup untuk meninggalkan jejak panas di ingatanku. Setelah kejadian yang mengejutkan itu, aku menariknya ke samping, suaraku rendah dan tajam, dipenuhi amarah dan kepanikan. Sofia, hentikan. Kamu tahu ini tidak benar kan? Ini bisa menghancurkan hati ibumu dan rumah tangga ini. Tolong, cari pria yang seumuran denganmu saja, nak, yang pantas dan bisa memberimu segalanya. Aku menatapnya dengan tatapan memohon sekaligus marah. Tapi dia hanya tersenyum samar, matanya berkaca-kaca, penuh kepedihan yang dibuat-buat. Aku hanya butuh tatapan itu, Om. Tatapan yang hanya aku dapatkan saat ibu tidak ada. Tatapan yang tidak berbohong. Kenapa Om Zainal harus bohongi aku dan diri Om sendiri? Kalimat itu membuatku terdiam karena aku tahu, di bagian terdalam, ada sedikit kebenaran tentang ketidakberdayaanku menghadapi hal baik yang tidak bisa kubantah. Setelah ketegangan itu, dia tidak lagi mencoba sentuhan berani. Dia memilih godaan yang lebih halus, namun lebih mengkhawatirkan. Kebiasaan barunya adalah membiarkan pintu kamar mandi atau kamarnya terbuka sedikit setelah selesai mandi, tepat saat dia berganti kostumnya. Itu adalah pemandangan tak terhindarkan yang sering aku dapati saat tak sengaja berjalan di lorong. Sebuah panorama keindahan alam yang dipamerkan secara sengaja. Sebuah undangan diam. Setiap kali aku melihatnya, ada konflik batin yang merobek-robek. Aku tahu aku harus segera menutup pintu atau berbalik, tetapi pandanganku selalu tertahan. Tertarik oleh keindahan alam itu yang tidak semestinya aku saksikan. Aku hanya bisa berdaham keras dan buru-buru berlalu, meninggalkan pintu itu tetap terbuka, dan meninggalkan diriku dalam rasa bersalah yang semakin membesar. Godaan itu adalah cara Sofia menunjukkan kekuasaannya tanpa menyentuhku. Aku berusaha sangat keras untuk menjaga jarak. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa godaan itu hanya fantasi, hanya keisengan seorang gadis yang haus perhatian. Aku sering menceritakan tentang Sofia kepada Sari, namun selalu dalam konteks yang aman. Kekhawatiran tentang kuliahnya atau betapa ceria anaknya. Aku tahu jika Sari tahu 1/10 saja dari apa yang terjadi dalam keheningan rumah ini, dunia kami akan runtuh. Aku mulai bekerja lembur, sengaja pulang larut, bahkan terkadang menunggu Sari di toko. Butiknya hanya untuk menghindari momen sunyi berdua dengan Sofia. Itu adalah pelarian pengecut. Tetapi bagiku itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri dari jurang yang ia gali. Namun nasihatku yang berulang kali, yang kuucapkan dengan nada tegas, tidak pernah digubrisnya. Setiap kali aku mencoba membicarakan tentang masa depannya, tentang mencari pria yang setara, dia hanya diam. Keheningan Sofia ini lebih menyakitkan daripada perdebatan. Wajahnya akan berubah datar, matanya akan menatap lurus ke mataku, menantangku dalam kesunyian yang memekakkan. Ketegangan mencapai titik didih suatu malam di dapur. Aku sedang membuat secangkir teh, punggungku menghadap pintu. Sofia masuk dan tanpa bicara, dia memiukku dari belakang. Bukan pukan seorang anak, melainkan pukan yang menekan. Dengan dagunya bersandar di bahuku. Aku pun terkejut. Cangkir teh di tanganku hampir jatuh. Aku berusaha melepaskan diri, tetapi pukannya sangat kuat. Ada apa ini, Sofia? Tanyaku dengan suara bergetar. Berusaha agar suaraku terdengar marah, tetapi yang keluar hanyalah nada frustrasi yang lemah. Om Zainal, jangan terus menghindar sih. Apa Om takut pada rasa yang sama yang aku rasakan? Bisiknya dengan napas yang hangat menyentuhku. Kata-kata itu menusuk tepat ke dalam hatiku. Dia selalu tahu bagaimana membalikkan keadaan. Dia tidak lagi memohon, dia menuduh. Aku adalah seorang hipokrit yang menyembunyikan perasaannya di balik dinding moral dan pernikahan.
Aku akhirnya berhasil melepaskan diri, berbalik, dan menatapnya dengan kemarahan palsu. Jangan pernah lakukan itu lagi, Sofia. Jangan buat aku harus mengambil tindakan yang akan merusak segalanya. Sofia akhirnya mundur selangkah. Senyum misterius yang sering ia pamerkan kini muncul lagi. Namun kali ini ada sentuhan kesedihan yang tulus di matanya. Aku tidak peduli dengan yang akan rusak. Aku hanya peduli dengan apa yang kita miliki saat ibu tidak ada. Dan Om Senal, aku tahu Om juga menyukai pemandangan itu kan? Katanya merujuk pada pintu kamar yang sering terbuka. Kalimatnya itu membuatku terdiam 1000 bahasa. Ia tahu titik lemahku. Ia tahu bahwa mata dan hatiku tidak sepenuhnya jujur. Aku hanya bisa membuang muka, mengambil cangkir tehku, dan buru-buru meninggalkan dapur. Sejak malam itu, aku menyerah pada perlawanan. Aku tidak lagi menasihatinya, tidak lagi memarahinya. Aku memilih untuk hidup dalam ketakutan dan penantian. Menunggu kapan Sari akan pulang, kapan keheningan rumah ini akan berakhir. Energi mental yang aku keluarkan untuk menolak dan menghindar telah menguras habis tenagaku. Sofia tidak perlu lagi berusaha keras. Dia tahu, dia menang. Dia tahu bahwa batas tipis itu kini tinggal sehelai benang, yang siap putus kapan saja. Aku hanya tinggal menunggu waktu yang tepat. Momen yang diciptakannya dengan sempurna untuk mengakhiri sandiwara perlawananku. Sejak aku menyerah pada perlawanan, kehidupan di rumah terasa seperti ruang tunggu yang sunyi, namun penuh gema. Ketegangan yang dulu tajam kini berubah menjadi bayangan yang membayangi setiap sudut. Kami tidak lagi berdebat, tetapi setiap interaksi kami, bahkan sekadar saling berpapasan, dipenuhi oleh antisipasi yang mendebarkan. Aku tahu Sofia mengamatiku, dan aku tahu dia sedang merancang langkah selanjutnya. Dia tidak perlu melakukan godaan lagi. Cukup dengan keberadaannya. Dengan keheningan yang ia ciptakan, saat kami berdua, dia akan tersenyum kecil, senyum yang mengatakan, aku menunggu, dan kamu juga menunggunya. Malam-malam yang kulalui menjadi siksaan. Aku tidur di samping Sari, namun pikiran dan sebagian hal baikku melayang ke kamar sebelah, memimpikan pemandangan yang tak seharusnya kulihat. Rasa bersalahku terasa berat, seperti beban batu di dada. Tetapi rasa ingin tahu dan niat baik itu berbisik lebih keras. Sebuah duet yang menghancurkan kedamaian batinku. Dan waktu yang ditunggu-tunggu, atau ditakut-takuti, itu tiba pada suatu sore yang lembab. Hari itu terasa lebih lengang dari biasanya. Udara di rumah seolah ikut menahan napas. Aku baru saja pulang dari kantor. Kelelahan dari hari kerja yang panjang membuat pertahananku berada di titik terendah. Pikiran lambat dan tekadku rapuh. Seperti biasa, Sari mengirim pesan bahwa butiknya sedang ramai, dan dia dipastikan akan pulang sekitar pukul 10 malam. Kata-kata itu yang seharusnya menenangkan karena memberiku waktu untuk beristirahat. Kini terasa seperti aba-aba yang mematikan. Aku memutuskan untuk duduk di teras depan, di luar area berbahaya, menyalakan sebatang rokok, dan berusaha keras menikmati senja yang damai. Berharap asap rokok bisa membawa pergi konflik di benakku. Setidaknya untuk 1 jam. Tak lama kemudian, aku mendengar suara pintu depan terbuka. Sofia pulang kuliah. Dia berjalan melewatiku di teras hanya dengan gumaman singkat. Tatapannya datar, seolah tidak terjadi apa-apa di antara kami. Aku semakin waspada, tapi juga lega. Aku mendengar gemericik air dari kamar mandi. Dia sedang membersihkan diri. Aku mencoba fokus pada suara burung dan lalu lalang kendaraan, berusaha mengabaikan setiap suara yang berasal dari dalam rumah. Selesai mandi, keheningan kembali menyelimuti. Kemudian dari dalam kamarnya datanglah suara itu. Itu adalah panggilan yang sangat pelan, nyaris seperti bisikan angin. Namun, ada nada urgensi yang dibuat-buat, seperti seorang aktor yang sedang menunggu isyaratnya. Om Zainal, bisa tolong sebentar tidak? Aku butuh bantuan nih, Om. Seketika, semua ketenangan yang kubangun hancur. Kakiku bergerak sebelum otakku sempat memproses. Aku tahu ini adalah jebakan terakhirnya. Namun, aku tidak lagi punya kekuatan untuk melawan. Aku berjalan melewati ruang tamu. Jantungku berdentum keras, memompa darah dengan kecepatan panik. Aku tiba di depan pintu kamarnya. Pintu itu seperti malam-malam sebelumnya hanya tertutup setengah. Aku mengetuk perlahan, lalu mendorongnya sedikit, sambil bertanya, ada apa Sofia, apa yang terjadi? Saat mataku menyapu ke dalam kamar, udara seolah ditarik dari paru-paruku. Di sana di tengah proses berganti kostum keseharian, Sofia berdiri. Dengan sengaja posisinya menampakkan seluruh panorama pemandangan alam sekitar. Cahaya senja yang redup dari jendela justru menonjolkan setiap lekuk rona yang menakjubkan di beberapa bukit itu. Aku tak bisa berkata apa-apa lagi.
Ini adalah pemandangan terindah yang pernah kulihat. Nasihat, moral, janji pernikahan, semuanya lenyap dalam sekejap. Aku masih berdiri terpaku, tidak sanggup menutup pintu, tidak sanggup berbalik. Tatapan Sofia kali ini berbeda. Tidak ada senyum misterius yang menantang, tidak ada kepedihan yang dibuat-buat. Matanya dipenuhi ketulusan yang menakutkan. Sebuah permintaan yang lugas, sebuah janji yang tak terelakkan. Dia tidak lagi memintaku untuk mengaku. Dia menantangku untuk bertindak. Aku melihat niat baiknya itu. Aku sadar semua pertahanan telah runtuh total. Aku telah kalah dalam pertarungan ini. Bukan karena Sofia lebih kuat, tapi karena hal baik sendiri yang telah mengkhianatiku. Aku pun melangkah masuk. Aku tidak bisa menolak lagi. Pintu itu tertutup perlahan di belakangku, menutup suara dunia luar, meninggalkan kami berdua dalam keheningan yang berat. Saat pintu itu tertutup, suara dunia luar menghilang, digantikan oleh detak jantungku yang berpacu tak karuan. Udara di dalam kamar terasa tebal, dipenuhi aroma sabun dan kehangatan kulit itu. Tidak ada kata-kata, tidak ada lagi perdebatan yang sia-sia. Kami hanya saling menatap. Mata kami mengunci. Dalam tatapan itu, aku melihat kilasan kepuasan yang cepat di mata Sofia. Seorang wanita yang akhirnya mendapatkan apa yang ia inginkan setelah perjuangan yang panjang. Kemudian, ketegasan itu melunak, berganti menjadi kelembutan yang sangat rentan. Niat baik itu akhirnya kini terwujud. Ia bergerak mendekat, tangannya terangkat ke wajahku, menyentuh pipiku dengan kehati-hatian seorang pematung yang mengagumi karyanya. Gerakan itu adalah persetujuan tanpa suara. Izin yang akhirnya kuterima. Hal baik itu kemudian terjadi. Segalanya bergerak lambat, penuh kehati-hatian. Seolah kami berdua takut menghancurkan keindahan momen yang sudah lama terpendam ini. Ini bukan lagi tentang godaan dan perlawanan. Ini tentang penemuan dan pelepasan. Dalam keheningan kamar itu, hanya ada gerakan nyata. Sebuah tarian yang canggung namun mendebarkan. Diwarnai oleh suara napas, setiap sentuhan terasa seperti pengakuan. Sebuah validasi atas ketegangan yang sudah kami pikul selama berbulan-bulan. Walau kami berusaha melakukannya dengan kehati-hatian agar tidak menimbulkan kecurigaan. Suara napas dan detak jantung yang berisik terasa seperti dentuman keras di tengah keheningan, mengancam untuk mengungkap rahasia kami. Rasanya begitu lama, mendebarkan, dan menghanyutkan. Di tengah momen tersebut, sempat terlintas wajah Sari. Bayangan yang datang dan pergi, namun segera terhapus oleh realitas yang menakjubkan di depanku. Kami adalah dua orang yang akhirnya menemukan titik temu setelah berjalan di jalur yang salah. Sofia yang biasanya penuh perhitungan dan menantang, kini tampak begitu tenang, begitu bahagia. Sementara aku, yang seharusnya merasa hancur karena telah mengkhianati janji, justru merasa seolah beban yang selama ini menimpaku terangkat. Ketika semua usai, keheningan kembali, namun kali ini berbeda. Keheningan itu bukan lagi sunyi yang mengancam, melainkan sunyi yang damai, sebuah tanda penyelesaian. Kemudian aku bangkit, merasa lemah dan kuat pada saat yang sama. Aku menoleh ke arah Sofia. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya memejamkan mata sejenak, kemudian membukanya dan menatapku. Di wajahnya terukir senyum samar. Namun kali ini senyum itu bukan lagi godaan. Itu adalah senyum penuh kelegaan, rasa terima kasih, dan kepemilikan. "Terima kasih ya Om," bisiknya pelan, dengan suara serak dan nyaris tak terdengar. Sebuah pengakuan yang lebih dalam dari semua kata-kata yang pernah ia ucapkan. Aku hanya bisa mengangguk, tidak sanggup bicara, karena suaraku pasti akan terdengar penuh penyesalan sekaligus euforia. Setelah mengatur napas, aku duduk di tepi ranjang. Menata? Nia, rasa salah itu kini telah berevolusi menjadi sebuah penerimaan. Hal baik itu telah terjadi, dan yang lebih mengkhawatirkan, aku ingin mengulanginya. Kami bertukar tatapan panjang, tatapan yang kini sepenuhnya jujur. Tanpa perlu perjanjian formal, kami berdua tahu, aku harus segera kembali ke depan. Sari akan pulang sebentar lagi, kataku memecahkan keheningan. Sofia membalas dengan tatapan setuju. Aku akan menghubungimu nanti. Kita cari waktu yang lebih aman, ujarnya dengan nada kini penuh perhitungan. Itu adalah sebuah janji, sebuah kesepakatan yang mengikat kami dalam rahasia baru. Aku mengangguk lagi, lalu beranjak keluar, meninggalkan kamar itu, dan kembali ke dunia luar yang normal. Di teras, aku menghabiskan rokokku yang tersisa. Aku kini terjebak dan terombang-ambing di antara cinta suci seorang istri
dan niat baik seorang anak tiri. Aku telah melangkah ke dalam tempat yang begitu indah, dan kini aku harus hidup di dalamnya, menanti panggilan rahasia berikutnya dari Sofia.